Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan demonstrasikan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan pemenangan pemilu, baik itu legislatif, pilkada, maupun pilpres. Nah, base dari aplikasi ini adalah sistem relawan, di mana sistem relawan itu, relawan adalah sejatinya adalah suara. Di sini saya akan membagikan teknik sederhana bagaimana seorang legislatif bisa memenangkan pemilu, bisa memenangkan pemilihan legislatif. Tentunya disertai dengan penggunaan sistem yang efektif, efisien, dan akurat. Sebagai contoh, seorang legislatif skala kabupaten atau DPRD, di mana kabupatennya itu terbagi 3 dapil. Setiap dapil itu terbagi 3 kecamatan. Contoh, Kabupaten Pangkep, dapil terbagi 3. Satu dapil 3 kecamatan, jumlah DPT misalnya 230.000. Satu dapil diwakili 6 anggota legislatif. Jika peserta pemilu adalah 14 partai, maka diestimasi 6 kursi diperebutkan 14 partai. Artinya akan ada 6 kali 14 partai dikali 6 calon. Enam kali 14 kali 6. Total yang berkompetisi adalah 504 calon legislatif. Sementara peluang hanya 6. Nah, bagaimana sebuah sistem relawan bisa memenangkan pemilu? Kita cek, semisal di dalam 3 kecamatan tersebut terdapat
masing-masing (70 TPS). Artinya ketika 3 kecamatan sama dengan 70 dikali 3, 210 TPS. Jika ada 6 calon, kita dapat melihat perolehan suara di pemilihan legislatif sebelumnya. Di mana akan terlihat hasil urutan perolehan suara mulai dari kursi pertama hingga kursi ke-6. Kita ambil contoh seperti ini. Ini kursi pertama, kursi kedua, kursi ketiga, kursi keempat, kursi kelima, kursi keenam. Nah, kursi pertama misalnya mereka berhasil mengambil 400 suara dan terpilih. Kursi kedua misalnya dapat 4.320 suara. Kemudian kursi ketiga 3.500 suara. Kemudian kursi keempat 3.400 suara. Kursi kelima 3.300 suara. Kursi keenam 3.200 suara. Idealnya jika kita menarget 4.500 suara, maka kita pastikan kita sudah memperoleh satu kursi, dan bisa saja kursi pertama yang berpotensi menjadi peraih suara terbanyak di dapil tersebut. Terkait penempatannya nanti sebagai legislatif, tentu jabatannya akan lebih tinggi. Di sini berdasarkan pengalaman, margin error dari hasil pemilihan itu di kisaran 60 hingga 70%. Nah, strategi terpenting adalah jika ingin menarget suara terbanyak untuk dapil tersebut, maka kita melihat perolehan suara pemilu terakhir dikali 3. Artinya kita butuh 4.500 dikali 3, kita butuh 13.500 suara. Sehingga jika errornya ada di angka 60-70%, kita masih ada di posisi pertama. Nah, pertanyaannya 13.500 suara ini apakah mudah? Tentu akan sulit jika kita tidak menggunakan sistem yang akurat dan efektif. Nah, dari 13.500 suara ini
kita bagi jumlah TPS 210 TPS, jadinya 13.500 kita bagi 210 TPS. Yang kita butuhkan untuk setiap TPS itu hanya 64 atau 65 suara. Idealnya adalah 65 relawan, sehingga ketika ada 65 relawan di setiap TPS, maka bisa dipastikan kita sudah memperoleh 13.500 suara. Faktanya, setiap TPS hanya berisi 250 hingga 300 pemilih atau suara. Jadi kita harus memperebutkan kisaran 20%. Ini paling angka ideal. Nah, untuk target 13.500 ini sudah dipastikan kita akan memperoleh salah satu kursi, dan resikonya adalah kita akan memperoleh kursi pertama. Inilah hitungan paling sederhana. Jika kita membuat sistem relawan yang tidak berdasarkan aplikasi atau database, maka 65 suara per TPS ini akan sulit kita dapatkan. Membentuk tim dalam pemilu itu biasanya yang terjadi adalah membentuk tim kabupaten, kemudian kemudian setelah kabupaten terbentuk kita buat tim kecamatan, kemudian kita bentuk tim desa, kemudian bentuk tim TPS. Metode ini baik, namun kurang. Menurut saya, berdasarkan pengalaman, langkah terbaik adalah membentuk dari bawah atau akar rumput. Jadi kita menghitung ada berapa total TPS. Jika 210 TPS, kita pilih 210 penanggung jawab TPS, kemudian kita bentuk 210 saksi TPS, kemudian kita bentuk lagi 210 PJ relawan. Otomatis dari angka ini kita sudah memperoleh suara sebesar 630 suara, dan ini kita asumsikan sebagai suara cadangan yang berasal dari struktur kita. Nah, apakah ini sudah cukup? Belum. Bertambah lagi. Dari 210 TPS itu ada berapa desa? Misal di desanya dari 3 kecamatan itu ada masing-masing 20 desa. Artinya 3 kecamatan ada 60 desa. Nah, 630 suara ini
bertambah lagi 60 PJ desa. Kemudian ada 3 PJ kecamatan, yang berarti suara real yang kita miliki dari struktur itu sebesar total 630 ditambah 60 ditambah 3 sama dengan 693 suara real atau pasti. Nah, ini 693 suara ini belum termasuk keluarga serumah. Jadi jika 693 struktur ini mengajak 3 orang di dalam rumahnya, maka potensi suara real adalah 693 dikali 3 sama dengan 2079. Nah, inilah angka yang bisa kita keep. 2300 ditambah suara pemilih rasional atau simpatisan, maka bisa dikatakan sudah mendekati angka kursi ke-6, mendekati perolehan kursi ke-6 dengan 3.200 suara. Di total secara struktural itu 2079 struktural tambah simpatisan struktural tambah keluarga. Nah, ini belum termasuk relawan-relawan nanti yang akan dibentuk oleh penanggung jawab relawan di setiap TPS. Nah, jika 210 penanggung jawab relawan diberi tanggung jawab mengajak minimal, nggak usah banyak-banyak, nggak usah 50, cukup 30 saja relawan, maka potensinya adalah 210 dikali 30 sama dengan 6.300 suara. Ditambah struktural 2079 suara, maka hasilnya adalah 8.379 suara, yang mana
ini sudah, suara ini sudah melewati angka perolehan pertama. Tentunya dengan margin error. Lalu bagaimana capaian ini dapat kita realisasikan? Nah, di sini kita menggunakan sebuah sistem yang bernama aplikasi pemenangan pemilu atau kampanye aplikasi. Sini saya jelaskan. Ini menu home yang akan dikelola oleh operator ataupun admin. Terlihat ada berapa tim sukses, ada berapa koordinator, dan ada berapa total pemilih. Di sini sistem ini membagi kategori pemilih, yaitu pemilih umum, tim sukses, koordinator, saksi. Oke, di sini kita membahas terkait fungsi dari sistem ini. Jadi fitur aplikasi ini itu dibangun dengan menggunakan framework coordinator, tentunya dengan security keamanan data yang stabil. Sistem ini, aplikasi ini berbasis online. Kemudian manajemen daerah. Pada menu ini bisa menambahkan database daerah untuk lokasi kampanye. Jadi skalanya kita bisa nambah provinsi apa yang menjadi wilayah kita. Kemudian data kabupaten. Jika skalanya hanya kabupaten, berarti kita cukup menambah di kabupaten. Hingga TPS, kelurahan ini, kelurahan dan desa. Kemudian master relawan. Fungsi dari menu ini adalah untuk menambahkan database relawan. Tim sukses, kemudian kelola relawan. Di sini kita bisa menambahkan relawan-relawan. Provinsinya Lampung, kabupatennya misalnya pesisir barat, kemudian kecamatannya Ngaras, kemudian kelurahannya apa, seperti itu. Ini sampai kelurahan, TPS-nya TPS berapa, nama relawannya, nih nomor HP, kemudian foto kita bisa tambahkan. Dan di menu relawan ini kita bisa melihat grafik relawan. Di grafiknya nanti ini tampil setiap kecamatan, kemudian tampil setiap desa, kemudian kelurahan. Nanti akan tampil grafiknya ada berapa suara kita di setiap wilayah tersebut. Kemudian ada pemilihan koordinator di setiap level. Nah, ini kita bisa tambahkan koordinator, nama, nomor KTP, email, alamat, kemudian lokasi koordinator terkait. Misalnya kelurahan atau desa apa, koordinatornya siapa. Nah, koordinator ini nanti fungsinya untuk menanggung jawab terkait kebutuhan saksi, kebutuhan relawan, kebutuhan tim sukses level di bawahnya, dan bertanggung jawab terhadap perhitungan suara. Meskipun untuk perhitungan suaranya nanti itu akan dilakukan secara real time dari TPS, tentunya dengan aplikasi ini pula. Kemudian ada master pemilih, merupakan menu untuk menambahkan data pemilih seperti nama pemilih, nomor HP. Nomor HP ini penting ya, untuk nanti broadcast informasi dan WhatsApp.
Kita lihat di sisi menu DPT. Nah, di sini ada dua metode untuk menginput data pemilih. Yang pertama, sumber dari bawah atau manual input berdasarkan temuan relawan di lapangan. Metode ini sangat efektif karena sembari menginput data, maka relawan telah melakukan sosialisasi. Contohnya, seorang relawan TPS 001 Desa A, Kecamatan A berjalan-jalan di lingkungannya dan menanyakan ke yang ditemui terkait status kepemilihan Waalaikumsalam, dari terkait status kepemilihan dari pemilih tersebut. Nah, sembari mereka menanyakan status dari pemilih tersebut, itu mereka sudah bisa sekalian sosialisasi. Nah, terkait dengan relawan tersebut, itu akan memiliki akses tersendiri dan bisa login dan menambahkan pemilih. Metode yang kedua adalah sumber dari atas, di mana DPT ini berasal dari data KPU yang telah berisi informasi terkait setiap pemilih. Biasanya data ini akan diperoleh oleh calon legislatif ketika KPU telah memasuki masa penetapan DPT. Biasanya berupa PDF yang bisa dikonvert ke Excel dan datanya nanti kita import. Nah, ketika datanya sudah diimport, sistem ini bisa mendeteksi secara otomatis di bagian home panel admin. Selanjutnya kita ke menu master team. Fungsinya adalah untuk menentukan siapa saja relawan yang akan melakukan kampanye pada suatu daerah yang ditentukan. Kemudian selanjutnya ada master event. Kita lihat ada master event. Jadi dari aplikasi ini kita bisa menambahkan event tanggal penyelenggaraan. Jadi di masa kampanye yang ada sekitar 6 bulan, itu 6 bulan sebelum pemilu, 2 bulan setelah pemilu. Jadi total penyelenggaraan pemilu itu 8 bulan, 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah. Nah, di 6 bulan fase kampanye tersebut itu kita bisa atur eventnya, kita atur, kemudian lokasinya kita menuju kemana saja. Jadi misalnya ada 210 TPS, maka jika 210 TPS, maka kita hanya membutuhkan 210 hari
untuk kampanye di setiap TPS. Sementara masa kampanye yang tersedia itu adalah 6 bulan dikali 30 hari. 6 bulan dikali 30 hari, 180 hari. Kita hanya membutuhkan 210 TPS. Halo. Oh iya iya. Belum tidak nilai ya? Iya. Ada waret itu. Iya. Kalau kanan masuk, kalau kemudian nilai kan sudah kiri masuk, dia belok kanan di belakangnya waret. Bukan ya. Oh, bahan campuran ini kan belum bisa. Ini buku walet. Maka kita hanya membutuhkan 210 hari. Jadi kalau idealnya 30 hari kali 6 bulan itu 30 hari kali 6 bulan ada 180 hari. Sementara kita membutuhkan 210 hari untuk menjangkau setiap TPS. Seperti itu, dan nanti kita atur di bagian event. Kemudian ada analisis kampanye. Fungsinya adalah ketika relawan berada di satu daerah, mereka bisa menemukan kekuatan, kekurangan, dan ancaman yang mempengaruhi kandidatnya. Nah, nanti relawan-relawan yang sudah terdaftar itu memiliki login untuk mengirimkan data. Di mana data tersebut akan dijadikan bahan analisa. Jadi sesuai dengan levelnya, nantinya ada pemilih umum, ada tim sukses, ada koordinator, ada relawan, kemudian ada saksi, dan mereka semua punya login masing-masing untuk mengakses, tentunya dengan menu-menu yang berbeda. Oke. Selanjutnya, biaya. Di biaya ini kita bisa membuat perhitungan biaya di aplikasi ini. Kategorinya kita bisa buat nama kategori, pemasukan, deskripsinya apa, pengeluaran, deskripsinya apa. Kemudian di keuangan ini pula nanti kita tinggal ketika pendapatan itu seperti apa, pengeluaran seperti apa, kita bisa range mulai dari bulan pertama hingga keperluan di hari akhir. Dan saya rasa keperluan paling penting itu di hari akhir, di mana mobilisasi relawan ke TPS, di mana kebutuhan perangkat TPS bagi saksi itu bisa. Hitung cepat. Ini merupakan menu untuk input data hitungan hasil perhitungan hasil pemilih dari TPS di suatu daerah. Menu ini menghasilkan grafik. Jadi setiap saksi TPS itu nanti memiliki dapat login dan melaporkan perhitungan dari TPS-nya. Dan pada saat perhitungan suara itu saksi bisa memasukkan jumlah suara yang diperoleh. Apa gunanya? Ya, agar per hari pemilihan tersebut kita sudah tahu berapa perolehan yang kita peroleh, sehingga kita bisa mengawal suara dari tingkat TPS ke desa, kecamatan, hingga kabupaten dan provinsi. Untuk sebagaimana kita ketahui,
realitasnya adalah kecurangan-kecurangan, potensi-potensi kecurangan itu terjadi di peralihan data, dan perhitungan ini akan otomatis terlihat di grafik perhitungan cepat. Nah, setelah saksi melakukan perhitungan di TPS-nya, mereka dapat memotret bukti foto hasil perhitungan. Jadi ada POM C1, ada POM A5 dan lain sebagainya, itu bisa dikirim nantinya sebagai bukti ketika kita mengalami perubahan atau kecurangan. Hasil perhitungan nanti akan terlihat secara real time. Jadi target suara di kabupaten, target suara di kecamatan berapa, target perorangan suara, ini nanti bisa disaksikan oleh calon real time. Jadi begitu diinput di TPS langsung kelihatan di aplikasi, sehingga kita bisa mengetahui sebaran suara yang kita peroleh di hari H. Seperti itu. Kemudian ada beberapa update, di mana update ini terkait dengan kebutuhan calon, misalnya penambahan saksi dari kandidat yang ada di TPS saat hitung suara, kemudian penambahan grafik, kemudian penambahan modul TPS, penambahan modul saksi, penambahan keuangan, penambahan grafik hasil hitung cepat, kemudian cetak relawan, cetak pemberi, perbaikan grafik, load data yang sebanyak apapun tidak akan lama, sudah dilakukan perbaikan. Jadi loadnya cepat. Penambahan level user yaitu level koordinator, jadi sekarang sudah ada 5 level: admin, calon itu sendiri, relawan, saksi, dan koordinator. Seperti itu. Nah, di sini kita review seperti ini usernya. Ada admin, ada relawan, ada koordinator, ada saksi. Ini bisa kita ini nanti. Jadi misalnya ini saya save, kemudian relawan saya ganti juga passwordnya biar kita bisa lihat. Ini relawan salah ya, relawan di sini berarti dia relawan. Oke, ini kita ubah saja jadi koordinator. Jadi relawan, koordinator, saksi, nah caleg-caleg itu sendiri. Nah, kita coba login dengan koordinator, maka menu yang terlihat di sisi koordinator adalah seperti ini, dan ini sudah sangat-sangat mobile view ya, artinya untuk tampilan di HP itu, HP apapun itu sudah menyesuaikan, artinya kita akan terlihat seperti ini. Oke. Untuk koordinator itu sendiri, dia bisa mengelola pemilih, tambah pemilih, kemudian cetak pemilih di areanya itu sendiri. Kemudian kita login sebagai relawan. Nah, kita login sebagai relawan. Kalau relawan ini juga hampir mirip, bisa menambahkan relawan yang nanti secara garis besar sinkron dengan data pemilih. Kemudian kita masuk dengan menu saksi TPS.
Jadi jangan lupa saksi ini sebenarnya lumbung suara juga. Jadi yang pertama kita cari sebenarnya adalah saksi untuk TPS. Nah, di sini kita lihat ada pengumuman untuk saksi. Oh ya, untuk koordinator dan relawan semuanya juga ada pengumuman dari kabupaten yang bisa disampaikan melalui aplikasi. Misalnya, pertanggal sekian, tolong segera update data pemilih. Nah, tolong menyiapkan apa? Nah, kita kampanye di TPS ini tanggal sekian. Nah, kita ini. Nah, jadi ada pengumuman-pengumuman yang akan tampil. Nah, kemudian ada menu hitung cepat. Nah, hitung cepat ini langsung dari TPS, pilih TPS berapa, misalnya kita isi seperti ini, pilih TPS 2, kirim. Setelah itu masuk ke database dan akan terlihat. Nah, di sini upload bukti. Nah, itu bisa mengirimkan bukti. Nah, keterangan bukti, foto C1, foto A5, karena jumlah pemilih harus sinkron dengan jumlah pemilih yang hadir di lokasi TPS. Jika melebihi berarti ada kecurangan, jika kurang berarti masih normal, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu. Oh ya, tambahan ada lagi dari menu utama ini. Setelah kita mengimport data pemilih, itu bisa mencari DPT. Jadi jika data sumber datanya ada dari KPU, maka kita bisa membuka fitur cari DPT untuk memudahkan relawan. Ketika ini diklik, maka nama DPT-nya muncul, nomor KK-nya, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan TPS. Seperti itu. Namun, jika sumber data dari bawah, menu ini akan kita hilangkan. Menu ini akan kita hilangkan. Artinya hanya admin yang akan mengetahui siapa saja pemilih yang sudah terinput. Dan tampilannya untuk HP seperti ini. Selamat datang sahabat. Kemudian ada menu pencarian data pemilih, ada visi misinya, ada kegiatannya di mana saja, sosialisasi di mana saja kita bisa tampilkan. Kemudian biodata calonnya juga bisa kita tampilkan seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu. Semoga kita semua diberikan kesuksesan. Silahkan jika yang berminat sistem ini. Tentunya sistem ini bisa kita dijalankan sekarang menuju ke pemilihan 2024, dan kami juga bisa memberi support pendampingan terkait dengan strategi pemenangan pemilu di tingkat kabupaten, provinsi, DPD, pemilihan bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Nantinya akan kami beri tips-tips rahasia bagaimana membentuk jaringan-jaringan atau relawan-relawan tersembunyi yang bekerja secara masif dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga memudahkan dalam proses pemenangan pemilu. Silakan hubungi nomor kami via WhatsApp ke 085159010100 untuk memperoleh sistem ini. Insya Allah sistem ini akan sangat memudahkan dalam proses keterpilihan. Bagi yang bukan calon legislatif namun memiliki teman, rekan, sejawat, atau keluarga yang ingin maju sebagai anggota legislatif, silahkan bagikan link video ini ke mereka. Semoga menjadi salah satu pilihan cara memenangkan pemilu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.